Jadi kalau tagline-nya ALC ini, kami kabarkan, Anda simpulkan. Kalau tagline kita, kita berkomentar atau kalian berkomentar, nyawa yang ngomentari lagi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel yang khusus mereaksi dan berkisah dalam bahasa calon ibu kota baru, yakni bahasa Kutai. Jadi malam ini mereaksi acara Indonesia Lawyer Club. Kali ini saya streaming di YouTube. Dan ini juga malam pertama saya isolasi mandiri di rumah, arahan dari puskesmas, karena 10 atau 11 hari yang lalu ada kontak sama pasien PDP, klaster goa. Nanti ada videonya, kenapa bisa kontak dengan pasien PDP tersebut. Jadi tidak seluruhnya acara ILC nanti saya buat di sini, tapi akan saya pilih mana yang mungkin jadi perhatian. Nah, yang jelas nanti ada Ustadz Abdul Somad. Nah, kita akan dengar apa kata beliau ya. Tadi oke, langsung aja kita masuk reaksi Indonesia Lawyer Club malam ini. Di rumah saja buka puasa, di rumah saja kita tarawih, di rumah saja rutin tadarus, di rumah saja ibadah kita. Musibah datang bawa bencana, umat manusia berwajah duka, berbaik sangka, sholat berdoa, semoga Allah mengabulkannya. Bersihkan hati, bersihkan diri, ikhlas dan sabar. Mau lebaran, janganlah mudik, jangan mudik dulu. Buka puasa di rumah saja, kita tarawih di rumah saja, rutin tadarus di rumah saja, ibadah kita di rumah saja. Buka puasa di rumah saja, kita tarawih di rumah saja, rutin tadarus di rumah saja, ibadah kita di rumah saja. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Di Tengah Wabah Corona, dari ibadah sampai mudik. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali masih dalam suasana prihatin, yaitu suasana wabah corona.
kita malam ini judulnya di tengah wabah corona, dari ibadah sampai mudik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karni. Pak Ustaz, udah mendengar tadi apa aja alasan dari masjid-masjid yang masih saja melaksanakan ibadah berjamaah. Mereka juga berkeyakinan bahwa itu lebih bermanfaat dibanding sholat sendirian di rumah. Mungkin perlu penjelasan lebih jauh dari Pak Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pak Karni beserta seluruh alim ulama, masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Saya menjelaskan secara fikihnya dulu. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza samih di baladin. Kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, fala taqdimu ilaihim. Janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan kalau wabah itu terjadi, kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju firaran min. Jangan pula kamu keluar dari negeri itu melarikan diri. Inilah yang disebut sekarang dengan social distancing atau lockdown atau PSBB. Jadi perlu kita pahami bahwa zaman dulu itu, seperti kota Al-Madinah Al-Munawwarah zaman dulu, itu ada tembok di sekelilingnya. Lalu kemudian ada pintu gerbangnya. Jadi kalau terjadi suatu wabah di dalam negeri itu, orang yang berada di dalam tembok itu tidak boleh keluar, dan orang yang berada di luar tidak boleh datang ke dalam. Nah sekarang skopnya lebih kecil lagi. Karena wabah ini tidak hanya di suatu negeri, tapi dia sudah masuk ke dalam rumah. Dan kita tidak tahu rumah siapa yang sudah didatangi virus COVID-19. Hampir semua. Jadi saya tidak tahu bahwa rumah tetangga saya ada, bahwa rumah orang yang kaya, pejabat juga bisa kena. Dengan kita dengar berita banyak, maka tidak ada solusi lain kecuali kita tetap di rumah kita masing-masing. Karena rumah kita saja yang steril. Jadi kalau dulu suatu negeri, sekarang skopnya lebih kecil, hanya di rumah saja. Ini solusi bagi orang-orang seperti saya kayaknya. Minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi sebetulnya secara fikih simpel saja aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu itu simpel, sederhana, dan itu dilaksanakan. Di Maroko saya masih kontak ke adik kelas saya di sana, saya tanya, ada kalian sholat berjamaah Jumat? Jumat tidak ada, sholat fardu tidak ada, tutup semua. Di Mesir juga begitu. Oleh sebab itu masjid tempat saya ketua masjid, maka saya sampaikan kepada jamaah, masjid tutup, kita Jadi saya ingat waktu jadi panitia untuk kedatangan beliau pertama kali di Tenggarong, pengganti Jumat, bahkan Insya sampai Allah di video tutorial itu sampai ke sholat Idul Fitri di rumah, lengkap puas dalil-dalil lihat masyarakat kan yang jadi masalah. antusias. Tidak semua ketua Waktu itu tablik akbar beriman. Di beberapa tempat justru ketua masjid itu dikudeta oleh jamaahnya. Jadi dia dipecat jadi ketua masjid. Karena memang masjid itu dibangun oleh jamaah, ustadz-ustadznya diundang oleh jamaah, keuangannya murni jamaah. Maka ketika ada larangan, mereka bisa berkata, ini masjid kami yang bangun semuanya. Maka jadi sebenarnya masalahnya tidak sesimpel sederhana fikih. Tapi di sana ada masalah sosial, di sana ada masalah ekonomi. Jadi ketua masjid hanya bisa melakukan apa yang dia mampu saja. Bahwa di masjid itu saya membagi jamaah masjid itu 3 level. Yang pertama, yang hebat-hebat seperti harimau. Dia makan orang satu, itu setahun dia tidak perlu cari makan lagi, kenyang setahun. Ini jamaah yang paling hebat. Yang nomor 2 ular tawak. Dia kalau makan kambing 1 kali, sebulan dia tidak perlu cari makan. Ini pun juga selamat. Tapi ada jamaah kita yang ayam kampung. Dia ceker pagi, makan siang, cari siang, makan sore. Maka ini yang kita data.
kita data berapa orang jamaah yang mampu tadi, kita buka rekening, kita terima bantuan, kita salurkan ke jamaah kita. Tidak kita ajak ke masjid, tapi mereka punya keterikatan emosional dengan masjid. Kemudian ketika masa sulit, kamu dibantu oleh masjid. Ketika di PHK tidak ada kerja, sulit makan, maka masjid menolong. Maka bantuan ini kami bagi menjadi 3. Tanggal 10 April persiapan Ramadan, 10 Mei persiapan Idul Fitri, 10 Juni andai ini berlanjut. Jadi tidak hanya sebatas fikih, tapi di sana ada untuk masjid-masjid langgar-langgar bisa negara dimanfaatkan kas-kasnya itu. kekuasaan. Oleh sebab itu, insya Allah jamaah akan mendengar kalau mereka perutnya kenyang, kalau mereka ada bantuan dan lain sebagainya. Jadi kalau berkutat masalah fikih ini kita tak akan selesai, karena dia akan pakai pendapat ini, banyak sekali. Tapi saya terapkan di masjid di tempat saya, kita tutup sampai nanti insya Allah ini damai, selesai, barulah kita buka lagi sholat. Tentang masalah sholat tarawih, orang bisa sholat tarawih di rumah. Karena Nabi SAW pun sholat tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Nabi tidak keluar lagi. Qasitu antu faradu alaikum, aku khawatir nanti diwajibkan kepada kamu. Maka Nabi sholat sendiri. Lalu kemudian bagi yang ingin sholat tarawih di rumahnya, maka dia berjamaah. Begitu juga dengan tadarus Al-Quran. Adapun tentang masalah sholat Jumat, man tarakal Jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan karena menyepelekan Jumat, karena meremeh-temehkan Jumat. Adapun pada saat takut, pada saat khawatir, maka dalam Islam diajarkan la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Hanya saja memang wabah zaman dulu berbeda dengan wabah zaman sekarang. Wabah pada zaman dulu hanya terjadi di Mesir saja. Syekh Ali Jum'ah pernah menulis bahwa dulu penduduk Mesir pernah 20 juta, lalu ketika diserang oleh wabah hanya tinggal 2,5 juta saja. 17,5 juta semuanya habis. Bahkan ketika mereka ingin menolak bala ini, mereka kumpul bersama, membaca Sahih Bukhari, bertawassul kepada Allah, diharapkan dengan membaca Sahih Bukhari ini maka wabah ini akan hilang. Justru dengan berkumpul ramai itu wabah makin menyebar. Maka dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, perkumpulan mereka membaca Sahih Bukhari untuk mengusir wabah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah wabah corona dari ibadah sampai mudik dari tema wabah, ya. seperti menjauhkan diri dari singa, menjauhkan diri dari wabah, menetap di suatu tempat yang tidak ada wabah, menetap di suatu tempat. Kalau zaman dulu modelnya satu kampung satu tempat, tapi untuk saat ini karena semua di dunia ini terkena dan kita tidak tahu tempat mana saja yang kena, mana yang tidak, kecuali andai nanti ada suatu alat detektor canggih, cukup pakai layar saja, sehingga ketika layar itu dipakai, dipasang di depan pintu, langsung ketahuan ini ada virusnya, ini tidak. Yang tak ada virus masuk masjid, yang ada virus masuk rumah sakit, yang tak ada virus masuk masjid, itu baru bisa. Tapi untuk hari ini kita tidak tahu siapa yang ada virus, siapa yang tidak. Oleh sebab itu, ini masalahnya tidak sesimpel fikih tapi kompleks. Ada juga kemarahan masyarakat. Mengapa masjid tidak boleh, tapi kenapa mal dibuka? Mengapa masjid tidak boleh, tapi kenapa mereka dapat berita airport tetap masuk? Jadi kemarahan masyarakat itu lalu dibalaskan mereka, akhirnya mereka ke masjid. Sebenarnya saya melihat masalah ini terkait dengan banyak hal, Pak Karni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mudah-mudahan walaupun tausiah pendek tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik yang sekarang masih melaksanakan sholat berjamaah, baik Jumat, Tarawih, ataupun nanti sholat Id, maupun yang sudah tidak melaksanakan, mudah-mudahan dapat manfaat dari tausiah. Terima kasih. Jazakumullah. Makasih Pak. Pak Ustadz sudah bergabung bersama kami. Jadi dari tadi sebenarnya tidak terlalu fokus dengan
materi atau pematerinya. Kalau nonton di streaming YouTube ini lebih banyak ke komen-komen yang astagfirullahaladzim, lebih banyak saran, provokasi, bully, tuduhan-tuduhan, saling serang atau sebagainya. Jadi lebih banyak yang nonton di sini nonton dan lihat komen-komennya. Jadi itu tadi reaksi dari saya tentang ILC ini karena sudah di akhir acara, pemateri terakhir. Jadi sampai di sini, dan setelah ini ada video sedikit kenapa bisa saya dan kawan-kawan kontak dengan salah satu dari orang dan mengharuskan kami isolasi mandiri masing-masing. Sampai di sini ketemu lagi di reaksi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.